Yanti Putri, Rona Odani, dan Siven Putri Emma. Baik, untuk kelompok 11 bersiap ya. Oke. Baik, waktu langsung saja Ibu berikan untuk memulai presentasinya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Kater Prof. David Jeda CMM SPD MPD selaku penguji 1. Yang kami hormati Ibu Maria Fitriana Novilewat SPD GR selaku penguji 2. Yang kami hormati Ibu Yovita Pria SAG GR selaku penguji 3 sekaligus pendamping. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Variasi Daun Pepaya dan Tepung Terigu dalam Pembuatan Nugget Daun Pepaya atau Karika Pepaya L dengan teknik anti pahit. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Maria Siven Putri Emma. Saya Christian Rona Odani. Saya Anastasia Lenti Putri Laudai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Alasan kami mengambil judul ini karena kami melihat bahwa Indonesia memiliki banyak sumber pangan nabati yang bergizi namun belum dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam bentuk produk olahan yang lebih modern. Di sisi lain, nugget merupakan makanan praktis yang sangat populer di masyarakat. Namun, nugget yang beredar umumnya mengandung pengawet, tinggi natrium, lemak jenuh, sehingga jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, dan hipertensi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pangan berbahan nabati yang memiliki nilai gizi tinggi. Salah satu bahan yang berpotensi adalah daun pepaya karena mudah ditemukan dan memiliki kandungan gizi yang baik. Namun, pemanfaatannya masih terbatas karena adanya rasa pahit yang menurunkan tingkat penerimaan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan teknik anti pahit agar rasa pahit pada daun pepaya berkurang. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan inovasi pembuatan nugget daun pepaya sebagai alternatif pangan yang lebih sehat, praktis, dan bernilai ekonomis. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana proses pengolahan daun pepaya menjadi nugget dengan menerapkan teknik anti pahit. Yang kedua, bagaimana variasi daun pepaya dan tepung terigu yang tepat untuk menghasilkan nugget. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, dapat mengetahui proses pengolahan daun pepaya menjadi nugget dengan menerapkan teknik anti pahit. Yang kedua, dapat mengetahui variasi daun pepaya dan tepung terigu yang tepat untuk menghasilkan nugget yang baik. Bab 2 kajian pustaka. Pada bab 2 ini ada 4 poin yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Yang pertama, tanaman pepaya. Yang kedua, teknik anti pahit. Yang ketiga, nugget. Dan yang keempat, nugget daun pepaya sebagai olahan pangan. Dapat dilihat pada halaman 5 sampai halaman 12. Bab 3, metode penelitian. Poin pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 Maret 2026. Penelitian ini dilakukan di rumah penulis yang berlokasi di Langora, Kecamatan Batukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen, karena kami melakukan percobaan langsung untuk menghasilkan produk. Yang berikutnya, variasi penelitian. Terdapat 3 jenis variabel dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel bebas, yaitu variasi komposisi daun pepaya dan tepung terigu. Yang kedua, variabel kontrol, meliputi jumlah bahan tambahan seperti wortel, telur, bumbu, serta proses pengolahan, suhu, dan warna. Yang ketiga, variabel terikat, yaitu kualitas nugget daun pepaya yang dinilai melalui uji organoleptik, meliputi rasa, aroma, warna, dan tekstur. Berikutnya, metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi dan studi literatur. Instrumen penelitian mencakupi alat, bahan, dan kuesioner yang digunakan dalam proses penelitian. Dalam prosedur penelitian terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama persiapan bahan, yang kedua proses penghilangan rasa pahit, yang ketiga pembuatan nugget daun pepaya, dan yang keempat tahap uji organoleptik. Yang berikut hasil dan pembahasan. Hasil penelitian tentang pembuatan nugget daun pepaya dengan teknik anti pahit disajikan melalui penjelasan proses penghilangan rasa pahit, pembuatan produk, variasi formula yang digunakan, serta hasil uji organoleptik oleh panelis untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap produk yang dihasilkan. Poin yang pertama, proses penghilangan rasa pahit. Pada proses penghilangan rasa pahit dilakukan dengan cara permasan atau masarasi menggunakan garam dan perebusan bersama daun jambu biji selama kurang lebih 15-30 menit. Kemudian angkat dan tiriskan daun pepaya lalu dicuci dengan air bersih. Daun pepaya siap diolah menjadi nugget. Tahap selanjutnya, proses pembuatan nugget. Proses dimulai dari menyiapkan bahan, mencampur semua bahan hingga merata, lalu dikukus 20-30 menit. Kemudian angkat dan dinginkan, lalu dipotong. Setelah itu dilapisi dengan tepung panir, kemudian digoreng hingga berwarna kuning keemasan, dan nugget siap disajikan. Berikut variasi formula yang digunakan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 3 formula dengan perbandingan yang berbeda, yaitu formula 1 dengan perbandingan 200 gram tepung terigu dan 100 gram daun pepaya. Formula 2, 150 gram tepung terigu dan 150 gram daun pepaya. Formula 3, 200 gram daun pepaya dan 100 gram tepung terigu. Perbedaan komposisi ini bertujuan untuk mengetahui formula yang paling disukai. Yang terakhir, hasil uji organoleptik. Berdasarkan hasil uji organoleptik, kami memperoleh bahwa setiap formula memiliki tingkat kesukaan yang berbeda, yaitu meliputi tekstur, aroma, rasa, dan warna. Yang pertama, tekstur. Pada aspek tekstur, semua formula berada pada kategori disukai. Namun F1 dan F2 sedikit lebih disukai karena teksturnya lebih lembut dibandingkan dengan F3. Yang kedua, aroma. Pada aspek aroma, formula F2 memperoleh nilai tertinggi yang menunjukkan bahwa komposisi seimbang menghasilkan aroma yang paling disukai. Yang ketiga, rasa. Formula F1 dan F2 memiliki nilai tertinggi, sedangkan F3 memiliki nilai lebih rendah karena kandungan daun pepaya lebih banyak sehingga rasa pahit masih terasa. Yang keempat, warna. Semua formula berada pada kategori suka oleh panelis sehingga perbedaan komposisi tidak terlalu mempengaruhi warna. Secara keseluruhan, formula F1 dan F2 merupakan formula terbaik karena lebih disukai oleh panelis, sedangkan F3 kurang disukai karena rasa pahit yang masih terasa. Berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa yang pertama, proses pengolahan daun pepaya menjadi nugget dilakukan melalui penerapan teknik anti pahit seperti perendaman, peremasan dengan garam, dan perebusan yang terbukti mampu mengurangi rasa pahit sehingga daun pepaya layak diolah menjadi produk pangan. Yang kedua, variasi komposisi daun pepaya dan tepung terigu berpengaruh terhadap kualitas nugget, di mana formula F1 dan F2 menghasilkan karakteristik terbaik dan paling disukai oleh panelis berdasarkan uji organoleptik. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu yang pertama, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui bahwa daun pepaya dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif dalam pembuatan nugget nabati. Yang kedua, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan uji kandungan gizi dan senyawa bioaktif dalam nugget yang dapat meningkatkan formula atau teknik pengolahan lain. Sekian hasil presentasi kami kembalikan kepada panitia.
Baik, terima kasih untuk peserta telah mempresentasikan nuggetnya. Untuk tim penguji sambil mengajukan pertanyaan bisa sambil mencicipi nugget anti pahitnya. Ini sesuai pas dengan guru pembimbing yang spesialis pepaya. Oke, baik. Waktu selanjutnya diberikan pada tim penguji. Terima kasih untuk sekian orang. Anastasia, Christian, dan Maria Steven. Ada hal yang agak tidak kurang teliti sebenarnya kan. Saya sudah tanda-tanda ini beberapa, tapi belum semua diperiksa ya. Judulnya variasi dalam pepaya. Oh, variasi. Mungkin nanti menjelaskan nanti variasi itu apa itu ya. Ada penjelasan tentang variasi? Tidak. Nanti dijelaskan variasi itu. Karena tiba-tiba ada daun jambu biji di halaman 25, 10 lembar. Halaman 25 ya, 10 lembar. Lalu muncul lagi wortel halaman 26. Muncul lagi minyak halaman 27. Lalu muncul lagi kocokan telur halaman 29. Rupanya semakin suka dengan telur ini. Berapa hal yang saya sebut tadi, berapa banyak itu? Coba. Apa? Oh, itu yang maksudnya yang saya sebut tadi itu yang keempat. Daun jambu biji 10 lembar. Kocokan telur, minyak, wortel dengan variasi. Lalu daun jambu biji tadi 10 lembar halaman 25. Dan daun jambu biji. Dengan jambu biji ya. Itu masuk dalam pembahasan atau tidak? Nama itu Tidak ada saja. tidak boleh ya. Ini karya ilmiah ini. Semua kata yang ada dalam tulisan ini wajib dibahas. Nah, nanti guru pembimbing tolong arahkan yang baik-baik ya. Karena kalau tidak dibahas dibuang. Mesti dibahas itu. Yang judulnya itu variasi dalam pepaya dan tepung terigu, hanya dua itu yang dibahas. Nah, jika yang dimasukkan yang saya sebutkan tadi adalah variasi untuk dalam pepaya tadi silakan, dan kalau tidak dibuang ya. Gitu. Oke. Nugget ada, saya pikir ini yang nugget. Saya juga nugget tidak terlalu familiar, tapi tidak apa-apa. Diterima atau tidak itu kira-kira? Diterima. Masuk di akal dan logika tidak. Ya, saya harap itu ya bagus. Sekarang pertanyaan. Teknik anti pahit ini mekanisme penghilangan pahit ya, dan rasio variasi. Teknik anti pahit apa yang kalian gunakan? Misalnya direbus dengan daun ampoh tanah liat atau apa tadi ini sebenarnya ini mau dijelaskan ini teknik ini anti pahit. Karena ambil 10 lembar. Nah, seterusnya. Bagaimana caranya kalian memastikan sisa apa-apa itu tidak mengkontaminasi keamanan nugget kalian. Kemudian yang berikut, mengapa kalian membuat variasi konsentrasi dalam pepaya? Di titik konsentrasi mana tekstur nugget mulai kehilangan kenyalannya dan menjadi terlalu berserat? Bisa ya, kira-kira. Misalnya
kalian pilih yang kimia nih, jadi ada kandungan vitamin itu. Mohon dijelaskan dengan baik supaya bisa nyambung. Teknik lain itu di sini, itu pengalaman dari kampung ya. Itu pohon yang banyak-banyak tumbuh mau ke arah ida api atau ke arah dewa itu kalian lihat tidak sepanjang dari Lamora. Nah, dijawab pohon reo ya. Tapi apakah nama bahasa Indonesia atau tidak saya tidak tahu. Nah, itu silakan dipakai. Itu bahan untuk menghilangkan pahit juga mengurangi pahit. Antara reo atau kesi begitu apa itu istilah itu dicari. Ya, di foto dulu lalu searching di internet itu kira-kira pohon itu pohon apa kan? Silakan dijawab pertanyaannya kalau masih ingat yang saya tanyakan. Mohon maaf, Rater bisa diulang? Mekanisme penghilangan pahit, teknik anti pahit apa yang kalian gunakan? Satu, bagaimana cara kalian memastikan sisa-sisa yang digunakan materi itu untuk tidak mengkontaminasi keamanan pangan ya tadi ya, di atas. Lalu mengapa kalian membuat variasi konsentrasi dalam pepaya? Di titik konsentrasi mana tekstur nugget mulai kehilangan kekenyalannya dan menjadi terlalu berserat? Silakan. Baik, Brother, saya akan menjawab. Jadi teknik anti pahit yang kami gunakan itu yang pertama peremasan dengan garam. Kedua, kami merebus daun pepaya dengan daun jambu biji. Pada fase ketiga yang naga mulai kehilangan kekenyalannya karena mengandung daun pepaya yang paling banyak. Jawaban hampir tepat kan? Ya, kami menggunakan teknik merebus daun pepaya bersama dengan daun jambu biji sebenarnya kan. Tadi itu salah satu pilihan, masih ada pilihan lain ya. Nah, masih ada pilihan lain daun-daun tadi yang disebut tadi salah satunya pohon daun reok. Gitu ya. Kemudian karena daun dan garam, tadi garam sudah disebut juga. Sebenarnya garam itu untuk lembut saja, tidak menghilangkan rasa pahit ya, membuat daun pepaya jadi lembut. Saya sering kerjakan bagaimana memasak daun pepaya, itu ya. Saya buat itu supaya lembut ya. Gabungkan alkaloid, karpain penyebab pahit. Untuk menjaga tekstur perlu menggunakan perbandingan 1:1 antara tepung terigu dan tepung tapioka. Muncul lagi ini bisa harus lebih dalam lagi. Tapi kali mungkin pakai nugget ya, pakai nugget tadi. Kira-kira seperti itu nanti didalami lagi supaya lebih luas. Hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam tulisan jangan dipakai. Tapi kalau misalnya dipakai itu disilakan menjelaskan secara lebih baik. Terima kasih. Pertama-tama provisiat untuk Putri, Aldo, dan Siven yang telah menyelesaikan karya tulisnya. Ada beberapa pertanyaan dan catatan yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama, kita lihat dari halaman cover di judul. Variasi daun pepaya dan tepung terigu dalam pembuatan nugget daun pepaya dengan teknik anti pahit.
Di situ variasi antara daun pepaya dan tepung terigu, berarti ada kombinasi dua bahan di situ, daun pepaya dan juga tepung terigu. Nah, dalam penulisan di dalam KTI ini, mulai dari latar belakang sampai dengan kajian teori sampai dengan kesimpulan, ini hanya membahas tentang daun pepaya. Sedangkan tepung terigu yang merupakan variasi atau kombinasi, salah satu kombinasi bahan yang ada di judul itu tidak dibahas, baik itu di dalam bab 1, bab 2 sampai dengan kesimpulan. Nah, tepung terigu yang ada di dalam judul Ibu hanya temukan dia hanya sebagai bahan tambahan di pembahasan. Apakah ini diterima atau tidak? Terima Ibu. Jadi bagaimana? Mohon maaf Ibu, karena judul awalnya itu inovasi pembuatan produk nugget daun pepaya. Tetapi saat konsul karena isinya tidak terlalu nyambung, kami menggantikannya dengan variasi daun pepaya dan tepung terigu dalam pembuatan nugget. Tetapi kami karena rentang waktu yang terlalu cepat, kami tidak terlalu memperhatikan bab 1 dan sampai terakhir. Iya, lihat di kita punya judul itu tuh cerminan kita punya tulisan ke belakang. Nanti pembaca heran, ini tepung terigu ada di depan, kenapa ke belakangnya tidak ada membahas tentang tepung terigu. Ini ada dua pilihan. Yang pertama, judulnya diganti atau penambahan pembahasan tentang tepung terigu yang mau ditambahkan. Yang kalian pilih apa? Penambahan tepung terigu. Oke, yang berikut pembuatan nugget daun pepaya dengan teknik anti pahit. Anti pahit berarti tidak pahit. Oke. Yang ada di depan Ibu ini, yang kalian sajikan di depan ini formulasi berapa? Yang bulat formulasi F2, yang panjang formulasi F1. Ini formulasi F2, ini formulasi F1, F3-nya. Kami tidak kasih masuk karena hasil uji organoleptiknya F1 dan F2, sehingga kami kasih ke guru penguji cuma F1. Oke, terima kasih. Di sini judul sudah menunjukkan bahwa teknik anti pahit berarti nugget ini di formulasi 2 itu tuh sudah tidak pahit. Bahkan formulasi 1 itu pasti tidak pahit. Mungkin rasa pahitnya muncul itu di formulasi 3, tetapi anti pahit ini Ibu rasa, yang Ibu rasakan di sini itu di formulasi 2 dan formulasi 1 ini masih pahit. Dan Ibu baca di kalian punya karya tulis ini, ada penelitian yang relevan itu tuh. Di situ rasa pahit di daun pepaya itu hanya bisa dikurangi, tidak bisa dihilangkan. Jadi kita tidak bisa pakai dengan teknik anti pahit. Karena rasa pahit di formula 1 saja sudah terasa. Kalau anti berarti kita benar-benar menghilangkan rasa pahit yang ada di nugget tersebut. Bisa diterima ini? Jadi bagaimana? Apakah masih mau pakai anti pahit atau tidak? Tidak. Ibu kasih saran. Oke. Yang berikut, kenapa kalian pilih daun pepaya untuk pembuatan nugget? Padahal daun pepaya ini nih kita tahu pahit. Alasannya apa? Kita sudah tahu daun pepaya ini pasti pahit. Kenapa kalian mau ambil ini sebagai bahan untuk pembuatan nugget? Karena daun pepaya banyak ditemukan, bergizi tinggi dan belum banyak dimanfaatkan sehingga memiliki nilai inovasi. Oke. Responden yang kalian gunakan untuk penulisan ini ada berapa banyak? 10. 10. Ada responden yang anak-anak?
Karena nugget ini banyak disukai anak-anak nugget. Ada Ibu, 2 orang. Mereka katakan bagaimana untuk formulasi 1. Baik, untuk formulasi 1 itu responden yang pertama yaitu Agan. Dia mengatakan rasanya cukup enak, mirip dengan nugget asin, nugget ayam. Formulasi 2. Formulasi 2 dia bilang juga cukup enak, cuma agak sedikit pahit. Berarti yang benar-benar diterima di responden itu formulasi yang keberapa? 1. Berarti tepung terigunya harus lebih banyak daripada daun pepaya. Mengurangi mungkin saja, jangan anti ya. Jangan anti. Jadi Dengan teknik mengurangi rasa pahit itu sudah. Dan kalau anti pahit sudah, jadi bukan lagi daun pahit, kalau gitu pahit. atau cukup sampai di pembuatan nugget daun pepaya. Dengan teknik anti pahitnya tidak, karena di penelitian relevan di sini dia hanya mengurangi, dia tidak bisa menghilangkan. Kecuali kalian menggunakan daun pepaya Jepang. Kalau daun pepaya Jepang itu rasanya sama seperti daun singkong yang Ibu baca. Itu dia tidak pahit sama sekali. Bisa diterima ini? Oke, yang berikut bahasa ilmiah. Itu ada beberapa bagian di situ yang masih tegak lurus. Nanti konsentrasi untuk ini pengeditannya semuanya harus huruf miring. Bisa? Ya. Oke, berarti judulnya tetap seperti ini atau bagaimana? Terus tepung terigunya Nanti ditambah di pembahasan. di pembahasan Di saja. bab 1 sampai. Iya, bab 1 sampai bab 5. Setelah revisi harap dikasih ke Ibu untuk Ibu lihat lagi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Profesiat untuk Aldo, Putri, dan Siven karena sudah berjuang sampai siang ini mempresentasikan hasil karya kalian dan menyajikan nugget ini. Terima kasih untuk Frada David selaku pemuji 1 dan Ibu Novi selaku pemuji 2. Kami akan memperbaiki saran dan masukannya